Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki bab yang baru atau pembahasan yang baru. Halaman 154, barakallahu fikum, cetakan yang ada ini. Kata beliau, wa kullu hukmin fa'li illatin tabi'. In wujidat yujad wa illa yamtani'. Itu ya. Nah, ya kan? Sekarang berkaitan masalah apa? Kaidah yang sudah pernah antum hafal di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Wujudan wa adaman. Itu kaidahnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya, ada ataukah tidak ada tergantung sebabnya. Paham maksudnya? Jadi kalau sebabnya enggak ada, ya enggak ada hukum. Paham belum? Antum menghukumi orang itu mubtadi', sebabnya apa? Enggak ada sebabnya, enggak bisa. Paham ya? Antum menghukumi orang itu munafik, menghukumi orang itu kafir, menghukumi orang itu musyrik, ada sebabnya enggak? Harus ada. Kalau enggak ada sebabnya enggak bisa muncul hukum. Paham? Seperti itu, na'am. Bakso pojokan kok enak sekali. Pernah makan di situ? Belum pernah juga. Nah, enggak bisa menghukumi kalau dia belum apa? Tahu sebabnya. Pernah makan di situ? Pernah. Sebabnya karena pernah merasakan sehingga bisa menghukumi enak. Paham? Jadi kaidah penting ini ya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya, wujudan ada, wa adaman dan tidak adanya. Paham maksudnya? Ada dan tidak adanya hukum tergantung sebabnya. Itu kaidahnya. Ini dihafal ini ya, sering muncul ini ya, kita lihat. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhihi minal qawaid al-muhimmah al-mufidah, masyaallah. Ini termasuk kaidah-kaidah yang penting dan berfaedah. Termasuk kaidah yang penting dan berfaedah. Apa itu? Annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Masyaallah, itu yang perlu antum garis itu ya. Itu intinya ke situ. Jadi kaidahnya intinya ke situ. Annal hukma yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwasanya hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya ada dan tidak adanya. Paham ya? Berputar sesuai dengan sebabnya ada dan tidak adanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada dan tidak adanya hukum tergantung sebabnya. Antum kan enggak bisa menghukumi kalau enggak tahu sebabnya. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa ilaiha al-isyarah biqaulih. Nah, barakallahu fiikum, dan dengannya ada isyarat dengan ucapannya wa kullu hukmin fa'li illatin tabi'. Ya kan? Setiap hukum itu karena ada sebabnya mengikuti gitu loh. Setiap hukum itu muncul karena ada sebabnya yang mengikuti. Fa jumlah li'illatin tabi', jumlatun fi'liyatun khabar mubtada' wa qurinat bil fa' li'anna al-mubtada'a yushbih asyart fil umum thumma bayyana wajh at-tabi'iyah. Masyaallah. Ini perhatian Bapak ini, masalah nahwu juga ini. Li'illatin tabi' itu jumlah fi'liyah khabar mubtada'. Paham ya? Aslinya tabi' li'illatin. Tabi' li'illatin, mengikuti sebabnya. Sebagai apa? Khabar mubtada'. Khabar mubtada'nya mana mubtada'nya? Kullu hukmin. Kullu itu mubtada'. Khabarnya mana? Jumlah fi'liyah. Aslinya tabi' li'illatin. Tabi' li'illatin aslinya gitu. Ayo kita lihat di sini. Wa qurinat bil fa'. Fa li'illatin, ada fa' di situ digabung dengan fa'. Kenapa? Li'anal mubtada'a, dikarenakan mubtada' di situ yushbih, menyerupai asy-syart. Menyerupai syarat fil umum, dalam mana umum. Wa kullu hukmin, semua hukum. Umum enggak? Umum. Semua hukuman umum. Naam. Tsumma bayyana wajh at-tabi'iyah, kemudian setelah itu menjelaskan sisi barakallahu fikum mengikutinya bagaimana? Biqaulih in wujidat yujad. Maksudnya bagaimana? Kalau sebab itu ada pula hukumnya itu loh. Paham belum? Kalau sebabnya itu ada, yujad, akan dijumpai pula hukumnya. Jadi hukum itu enggak akan ada kalau enggak ada sebabnya. Paham belum, handalah? Nah, barakallahu fikum. Antum bisa menghukumi karena kenapa? Karena ada sebabnya. Paham ya? Jadi sebab itu penting sekali. Naam. Dan lihat lagi. Ai wa in wujidatil illah wujidal hukm. Masyaallah ini. Kalau dijumpai sebab, akan dijumpai pula hukumnya.
Jadi orang ketika mengkafirkan itu enggak sembarangan itu loh ya. Harus ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Karena orangnya telah melakukan perbuatan kekufuran. Hilang penghalang-penghalangnya, hilang pula apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Paham belum? Orang itu kan dihukumi kafir kalau hilang penghalang-penghalangnya, terpenuhi apa? Syarat-syaratnya dan ada sebabnya. Sebabnya penting. Paham belum ini? Jadi penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Sebab, kemudian setelah sebab, contohnya ada orang katakan Allah Ta'ala itu enggak ada. Allah itu enggak ada. Ucapan itu ucapan kekufuran enggak? Ucapan kekufuran. Nah, sebelum antum menghukumi, kan sebabnya sudah ada. Sebab kekufurannya ada, tapi ditinjau lagi orangnya ini bagaimana. Ada enggak syarat-syarat yang terpenuhi pada dia? Sengaja, enggak dipaksa, paham? Kemudian penghalang-penghalangnya ada tidak? Enggak ada. Enggak ada penghalangnya, terpenuhi syaratnya, kafir. Paham maksudnya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Nah, kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum faqalu in hadis syartiyah, in syartiyah wa fi'lu syart fiha madin. Fi'il syarat itu fi'il madhi, yaitu apa? Wujidat. In wujidat, in syartiyah termasuk penjazam dua fi'il mudhari'. Ingat-ingat. In syartiyah termasuk penjazam dua fi'il mudhari' harfun bittifaq. Huruf secara kesepakatan para ulama. Wal mudhari' ba'dahu jawab syarti, dan fi'il mudhari' setelahnya jawab syart. In wujidat yujad, in wujidat yujad. Apa artinya? Jika dijumpai sebab, yujad akan dijumpai hukum gitu. Wa Ibnu Malik rahimahullah taala yaqul, Ibnu Malik siapa ini? Pemilik Alfiyah. Jadi nanti kalau antum sudah mempelajari kitab itu tahu Ibnu Malik itu pemilik Alfiyah. Imam Nawawi pernah belajar sama beliau. Sampai-sampai beliau memuji dalam Alfiyahnya itu, "Nah, wa hal fatan fiikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana." Wa rajulun minal kirami indana, Imam Nawawi dipuji oleh beliau, disanjung karena belajar di majelisnya. Nah, barakallahu fikum Ibnu Malik itu yang masyhur wallahu alam. Wa hal fatan fiikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Rajulun minal kirami indana itu dipakai syahid dalam masalah nahwu, tapi yang diinginkan Imam Nawawi. Paham belum? Dipuji wa rajulun minal kirami indana, dan ada orang yang mulia di sisi kami. Maksudnya belajar di majelis itu. Paham Imam Nawawi. Nah, kita lihat kalam Ibnu Malik rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa ba'da madin raf'u kal jazaa'u hasan wa raf'uhu ba'da mudhari' wahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah fi'il madhi, nah engkau merafa' jawab syarta tersebut hasan. Paham ya? Maksudnya itu nah barakallahu fikum, dirafa' itu bagus. Nah, tapi kalau kamu merafa' setelah fi'il mudhari' wahan itu berarti menunjukkan lemah. Kita lihat sini. Fa yajuzu fil mudhari' idza waqa'a jawab syart ini. Boleh fi'il mudhari' itu kalau jatuh sebagai jawab syart. Fi'il mudhari' jatuh sebagai jawab syart li syartin madin, untuk fi'il syart yang madhi bentuknya tadi itu. In wujidat fi'il apa? Wujidat. Fi'il madhi kan wujidat. Mughair sighah kan? Ayo, kita lihat. Naam li syartin madin al-wajhan, boleh dua sisi. Al-jazmu wa raf'u, boleh jazm boleh rafa', boleh yujad boleh yujadu. Wa huna masyayna 'ala al-jazm. Di sini kita berpendapat sesuai dengan majzum, yujad, bukan yujadu tapi yujad. Nampak enggak itu? Isa, yujad kan? Boleh juga yujadu, boleh juga. Yujadu boleh juga. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Faqaluhu wa illa yamtani'. Kalau enggak ada sebabnya, yamtani'. Maksudnya yamtani'ul hukm. Kalau enggak ada sebabnya enggak boleh hukum itu. Wa illa tujatul illah yamtani'ul hukmnya kan? Jika enggak dijumpai sebabnya, ya terhalang-halangi hukumannya. Jadi kita menghukum itu enggak sembarangan, sebabnya harus ada gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Hadza fil illah al-mansusah la syakka fi. Ini berkaitan masalah sebab yang sudah dinaskan, ditetapkan, itu enggak ada ragu lagi. Paham belum? Sebab kekufuran. Barakallahu fiikum, karena dia misalnya istihza, mengejek atau mengolok-olok Allah Ta'ala atau ayatnya, itu sudah dikatakan sebab kekufuran. Tapi untuk menghukuminya, bagaimana hukumnya? Dilihat dulu syarat-syaratnya, apakah terpenuhi syarat-syaratnya atau hilang apa? Penghalang-penghalangnya. Itu penting sekali. Kita lihat lagi. Wa amma fil illah al-mustanbitah al-mustanbitah. Adapun mengenai sebab yang mustanbatah. Adapun sebab yang mustanbatah yang diambil dari suatu perkara, fa in ajma'al ulama ala anna hadhihi al-illah. Kalau ulama sepakat bahwa ini sebab. Sebabnya ada dua. Sebab yang terang-terangan disebutkan dalam dalil, ya enggak?
Sebab yang terang-terangan apa? Yang sebab yang diambil istinbat dari dalil, bukan terang-terangan. Contohnya apa yang terang-terangan? Contohnya, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh apa-apa yang menjulur atau memanjang sampai di bawah mata kaki maka termasuk bagian dari api neraka. Nah, kenapa termasuk bagian api neraka? Karena memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Itu berarti sebab kan? Sebabnya nas enggak? Nas. Innallaha la yandur man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Ada pertanyaan, kenapa kok dihukumi Allah Ta'ala enggak melihat? Kenapa Allah Ta'ala enggak mau melihatnya? Ini hukum kan? Hukum. Sebabnya kenapa? Karena memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Nah, ini namanya illah yang ditetapkan dengan dalil. Ada gambaran? Jadi kalau ada illah, paham ya? Yang ditetapkan oleh dalil itu berarti illah yang mansus. Illah yang mansusah ditetapkan dengan dalil. Tapi kalau mustanbatah itu diambil dari istinbat. Istinbat dari dalil. Faham maksudnya? Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Karena illah itu sudah kita lewati kan, ada illah yang nampak, ada illah yang tidak nampak. Kalau illah yang nampak jelas, illah yang enggak nampak bagaimana? Seperti contohnya antum, kenapa kok disuruh wudu ketika apa? Ketika habis makan apa daging apa? Daging onta. Padahal kalau antum perhatikan daging onta kan suci. Onta kan hewan yang halal, tapi kenapa ketika setiap makan daging onta antum kok batal wudunya? Nah, kan orang nanya. Sebabnya apa? Sudah kita lewati. Kalau sebabnya enggak nampak itu biasanya illah apa kemarin? Illah ta'abudiyah. Ilahnya ta'abudiyah, semata-mata murni antum disuruh ibadah. Paham belum? Kan enggak nampak juga. Apa ya sebabnya ya? Kok makan daging onta kok batal wudunya ya? Sedangkan kalau makan daging kambing, makan daging sapi biasa-biasa aja. Kan orang nanya itu, ilahnya apa? Kita katakan ilahnya ta'abudiyah. Ilahnya apa? Ta'abudiyah. Ilahnya semata-mata untuk ibadah. Mau enggak disuruh ibadah itu loh. Kan orang berat, batal wudu langsung wudu lagi. Berat enggak kira-kira? Ayo mana ini ilahnya ta'abudiyah namanya. Enggak nampak itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun khamr jelas, khamr, perjudian. Kemudian nah barakallahu fikum mengundi nasib dengan panah, kemudian menyembah berhala itu ilahnya kenapa diharamkan? Karena ridsun min amal syaitan, ya enggak? Ridsun min amal syaitan, termasuk perilaku kotor, perilaku keji, perbuatan setan, barulah diharamkan. Berarti dijelaskan nas secara langsung. Mafhum soal ini ya, Abdul Aziz? Mafhum? Nah, ini penting sekali jangan sampai antum meliru ya. Jadi kaedahnya berarti apa kaedahnya Abdurrahman? Kaedah umum ini apa kaedah umumnya? Namal hukmu da'irun aw yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Itu kaedah umumnya dihafal. Jangan sampai antum terluputkan atau terlupakan. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam kata beliau fa in ajma'al ulama 'ala anna hadhihi al-'illah fa innaha idza wujidat yudal hukm. Kalau seandainya para ulama telah sepakat menjadikan sebab yang diambil istinbat tadi itu adalah illah adalah sebab, maka yang seperti ini kalau dijumpai illah tersebut maka dijumpai pula hukumnya. Paham ya? Wa illa fala. Kalau enggak seperti itu maka enggak bisa. Kal mansusah. Seperti apa? Illah yang mansusah, yang sudah ditetapkan, mansusah sudah ditetapkan itu loh dengan dalil. Wa in ikhtalafu. Tapi kalau mereka enggak sepakat, berselisih, fa innahu la yalzam min wujudiha an yatba'aha. Maka yang seperti ini enggak mengharuskan tidak mengharuskan apa adanya sebab tersebut an yatba'aha al-hukm. Adanya sebab tersebut untuk mengikutkan hukum enggak harus. Karena masih diperselisihkan ilahnya. Paham ya? Ilahnya masih diperselisihkan sehingga tidak mengharuskan untuk apa? Mengikutinya. Naam. Li'annaha ghairu mansusah wala muttafaq 'alaiha. Karena itu tidak ditetapkan dengan dalil dan juga tidak disepakati. Jadi caranya gini, kesimpulannya. Kalau ilahnya disepakati oleh para ulama, ditetapkan dengan dalil jelas. Ya kan? Tapi kalau belum, itu hanya diambil istinbat dari kalangan ulama, dilihat dulu sepakat atau diperselisihkan. Seperti itu. Wal ahkam syar'iyyah kulluha mu'allalah, masyaallah. Dan hukum-hukum syariat ini semuanya mu'allalah. Apa mu'allalah? Ada sebabnya, ada hikmahnya. Di balik itu ada hikmahnya mu'allalah, ta'lil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum perhatikan baik-baik ayat itu. Liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Untuk apa? Kecuali apa? Liya'budun, untuk beribadah. Nah, untuk beribadah lamnya lam apa sini? Liya'budun. Lam apa?
lamul amr wa ta'lil. Kenapa kok Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah. Sebab bukan? Sebab. Faham belum? Liya'budun, itu aslinya liya'buduni. Faham ya? Cuman karena dalam ayat kan dibuang ya-nya, takhfifan. Ya enggak? Nah, aslinya liya'buduni, nunnya nun wiqayaan itu. Faham ya? Faham soal ini ya? Jadi semua hukum-hukum syariat itu semuanya mu'allalah, ada hikmahnya, ada sebabnya. Ai mabniyatun ala ma'anin wa awsafin munasabah, yaitu dibangun di atas makna-makna dan sifat-sifat yang cocok serta sesuai lil hukm. Dibangun di atas apa? Makna-makna dan sifat-sifat yang sesuai dengan hukumnya. Walakinal illah ala qismain, tapi illah sendiri terbagi menjadi dua. Illah sendiri terbagi menjadi dua. Apa itu? Nah, barakallahu fikum, illah ma'lumah lana ini. Sebab yang kita mengetahuinya, seperti apa tadi? Sebab Allah telah menciptakan jin manusia, tahu enggak sebabnya kenapa? Tahu enggak handalah? Sebabnya apa? Untuk beribadahan, tahu kita. Ada sebab yang kita ketahui itu loh. Yang kedua, illatun ghairu ma'lumatin lana. Ada juga sebab yang kita enggak mengetahuinya. Illah sebab yang kita tidak mengetahuinya. Contohnya apa tadi? Contohnya, perintahkannya untuk wudhu setelah makan daging unta, batal wudhunya. Itu kira-kira kalau kita mencari apa ilahnya, sebabnya? Enggak ada kan? Enggak ada, kita katakan ilahnya ta'abudiyah kalau seperti itu. Paham ya? Ilahnya ta'abudiyah kalau seperti itu. Naam. Mahum insyaallah ya? Ewa. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai keliru ya. Naam. Kita lihat yang kedua. Wa dzalika likusuri afhamina minal anil ghayatil hamidah allati tasbut bihal ahkam syar'iyyah. Masyaallah. Kenapa sih kok sebab-sebabnya kadang kita enggak tahu? Nomor 2 ini perhatikan baik-baik ini. Wa dzalika, sebabnya kenapa? Yang demikian itu sebabnya karena likusuri afhamina, kurangnya pemahaman kita. Pemahaman kita itu yang sempurna atau kurang pemahaman kita? Kurang gitu loh, serba kurang gitu loh. Karena kurangnya pemahaman kita anil ghayatil hamidah, dari apa? Dari ghayat, dari puncak-puncak tujuan yang mulia. Kita kan enggak semuanya tahu. Allati tasbut bihal ahkam syar'iyyah, yang dengannya apa? Akan tetap dan akan datang hukum-hukum syar'i, hukum syariat. Karena kurangnya pemahaman kita itu sehingga tidak mengetahui sebabnya. Tidak mengetahui apa? Hikmahnya. Paham belum? Contoh yang lain. Apa sih hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan barakallahu fikum hafizakumullah, tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan? Apa sih hikmahnya? Hikmahnya apa diantaranya? Karena manusia biar bisa bercocok tanam dengan tumbuhan tersebut. Paham ya? Kemudian menciptakan hewan, karena hewan itu ada apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hewan yang bisa dipakai untuk kurban, ya enggak? Binatang ternak. Kalau seandainya enggak ada hewan sama sekali, coba antum mau makan daging apa coba? Kalau enggak ada hewan. Kambing juga hewan, sapi juga hewan. Kuda juga hewan, onta hewan bukan? Onta hewan juga. Kalau enggak ada tumbuh-tumbuhan, barakallahu fikum, bagaimana antum mau makan sayur-sayuran? Bayam, kemudian kubis, kemudian wortel, itu semua masuk dalam lingkupan tumbuh-tumbuhan kan? Ayo, jadi semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Diciptakan untuk kita semuanya yang halal-halal. Wal hikmah min anna Allah Ta'ala ja'ala ba'dal ahkam illataha ma'lumatun. Kita lihat sini. Wal hikmah, dan tujuan, penting ini, tujuan Allah Ta'ala menjadikan sebagian hukum-hukum itu illahnya diketahui, wa ba'duha ghairu ma'lumah, dan sebagian enggak diketahui. Ini paham belum ini? Kenapa Allah Ta'ala itu menjadikan sebagian hukum itu kita tahu sebabnya, dan sebagian hukum kita enggak tahu sebabnya? Kita lihat hikmahnya apa? Hiyal ibtila wal imtihan fi kaunil insan 'abidan lillah au 'abidan lil hawa. Penting ini. Sebagai ujian dan cobaan keadaan manusia tersebut, dia itu mau beribadah kepada Allah atau justru dia menghambakan kepada hawa nafsunya. Paham belum? Ini ujiannya. Sekarang antum ketika makan daging unta, kenapa batal wudunya? Ini ujian. Antum mau beribadah dengan wudu lagi atau malah mengedepankan hawa nafsunya? Wah, ana enggak mau wudu lagi. Masa makan daging unta batal, makan daging kambing aja enggak batal kok. Ujian kan? Ujian atau bukan itu? Bang Irsyad? Ujian di situ, menguji.
Dia mau enggak wudu? Mau enggak beribadah? Karena berat ya. Habis wudu udah selesai makan daging unta suruh wudu lagi. Paham ya? Itu kan ujian. Paham ya? Ujian. Kita lihat lagi. Li'annahu idza kana 'abidan li hawah wa lam ya'rif 'illatal hukm lam yastaslim, ya kan? Masya Allah, ini penting sekali ini alasannya ini. Dikarenakan kalau seandainya dia itu menghambakan diri kepada hawa nafsunya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dan dia enggak tahu sebab hukum tersebut, lam yastaslim, enggak akan nerima dia. Ana enggak nerima pokoknya. Lah kenapa? Ana enggak tahu sebabnya, kenapa ya? Maka daging unta kok batal wudunya. Karena dia enggak tahu sebabnya itu, dia ujung-ujungnya enggak nerima. Paham belum ini? Padahal sebabnya apa tadi? Imtihan. Tujuannya apa? Imtihan, menguji. Memberikan cobaan bagi hamba tersebut lebih mengikuti hawa nafsunya atau lebih apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengedepankan menghambakan diri kepada Allah taala, berarti dia apa? Akan wudu. Kalau dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, dia enggak akan wudu karena enggak tahu alasannya. Paham maksudnya? Nah, kita lihat sini. Wa idza kana 'abidan lillah istaslama li hukmillah, masyaallah. Kalau dia itu benar-benar menghambakan diri kepada Allah, istaslama, dia akan menerima dan pasrah, berserah diri terhadap hukum Allah taala. Sawa'un 'alima bil 'illah am lam ya'lam, ya kan? Baik orang tersebut tahu sebabnya atau tidak tahu sebabnya. Fa ahkamullah 'azza wa jalla kulluha mu'allalatun, masyaallah. Maka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ada alasannya, ada sebabnya, ada hikmahnya. Mafhum soal ini ya? Mafhum? Mafhum soal? Ayo. Kita ambil dikit lagi. Summa innal 'illatal ma'lumata tanqasimu aidan ila qismain. Kemudian illah, sebab, alasan yang diketahui itu juga, sebab atau alasan yang diketahui itu terbagi menjadi dua. Sebab atau alasan yang diketahui terbagi menjadi berapa? Dua. Satu, illatun mansusatun, yaitu illah, sebab yang sudah ditetapkan dengan apa? Dalil. Paham belum? Contohnya tadi, Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Dalilnya ada enggak? Jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kan? Ini namanya mansusah namanya. Mansusah, dinaskan, ditetapkan dengan dalil. Yang kedua, illatun mustanbatah. Itu illah, suatu alasan atau sebab yang mustanbatah, yang diambil istinbat dari dalil. Enggak terang-terangan dalam dalil itu, tapi diambil istinbat. Jangan-jangan seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lihat. Fa ammal illatul mansusatu fala syakka anna al-hukma yatba'uha wujudan wa 'adaman. Adapun sebab yang dinaskan dengan dalil, maka tidak ragu lagi bahwasanya hukum akan menyertainya dan mengikutinya wujudan wa 'adaman, ada dan tidak adanya. Ada dan tidak adanya hukum akan menyertai apa? Sebab yang sudah dinaskan, ditetapkan oleh dalil tadi itu. Idza wujidal hukm, masyaallah. Apabila dijumpai sebab, akan dijumpai hukumnya. Wa idan tafat intafal hukum. Kalau hilang sebabnya, hilang alasannya, hilang pula hukumnya. Bila khilafin bainal ulama, tanpa ada perselisihan di antara para ulama, fi ma na'lam, berdasarkan apa yang kami ketahui. Jadi berdasarkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang kami ketahui, para ulama enggak berselisih pendapat mengenai ini. Kalau illahnya, sebabnya itu ditetapkan dengan dalil nas, maka apa? Hukum senantiasa menyertai apa? Illahnya tadi itu. Paham maksudnya? Nah, ada dan tidak adanya. Li'anna syar'a hukmun, li'anna syar'a hukima bihadzal hukm mabniyan 'ala hadzal illah. Dikarenakan syariat itu hukima, ditetapkan bihadzal hukum, dengan hukum ini, mabniyan, dibangun di atas 'ala hadzal illah, dibangun di atas sebab ini, dibangun di atas alasan ini. Wa idan tafal asas intafal fara', ya kan? Kalau pondasinya aja enggak ada, otomatis apa? Sabangnya juga tidak ada. Paham belum? Contohnya sekarang hantalah. Antum mau bangun masjid, pondasinya enggak ada. Kira-kira temboknya ada enggak temboknya? Ya enggak ada juga. Karena apa? Karena pondasi itu penting, inti. Kalau antum bangun masjid kok langsung dibangun ke atas itu, langsung tembok ke atas, dibangun batu batanya, enggak ada pondasinya, roboh enggak, Bang? Akan roboh nanti. Jadi ini penting sekali ya. Wa idan tafal asas intafal fara'. Kalau pondasinya aja hilang, hilang pula cabangnya. Paham belum? Kalau sebabnya enggak ada pula apa? Hukumnya. Paham belum? Paham insyaallah ya? Naam. Misal dzalik, contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, contoh yang lainnya. Misal dzalik, contoh yang lainnya. Nah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu
ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna tsalis min ajli anna dzalika yuhzinu." Penting ini. Jelas sekali ya penjelasannya, barakallahu fikum. Apabila kalian 3 orang, perhatikan, apabila kalian bertiga atau 3 orang, jangan 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Si A, si B, si C. Perhatikan ini ya. Si A, si B, si C. Berapa orang nih? 3 orang. Jangan 2 orang bisik-bisik. Si A sama si B bisik-bisik. Paham ya? Bisikin si C. Si C nanti sedih karena dikirain membicarakan si C gitu loh. Lah terus bagaimana? Ya kalau antum ajak bicara atau antum minta izin, afanya ana mau bicarakan khusus dengan si B. Sudah selesai, minta izin. Tapi kalau antum tiba-tiba 3 orang kemudian bisik-bisik, yang C ini sedih karena dikirain apa? Antum bicarakan si C, ya itu loh. Itu larangannya. Sebabnya apa sebabnya? Kenapa kok dihukumi dilarang, kenapa? Sebabnya min ajli anna dzalika yuhzinu. Karena itu bisa membuat dia sedih. Paham belum? Coba antum sekarang, antum ber-3 orang. Contohnya antum Abdurrahman, Isa sama Handalah misalkan. Ayo, Handalah, dengarkan dulu. Isa sama Abdurrahman di depan antum gini. Sama noleh-noleh melihat wajah antum itu. Kira-kira apa yang terjadi? Menimbulkan kecurigaan enggak? Ayo, sedih. Wah, jangan-jangan Isa sama Abdurrahman ini bicarakan ana. Nah, ini contoh aja. Contohnya itu kalau 3 orang, yang 2 orang ini jangan bisik-bisik di depan yang ketiga itu, kecuali minta izin. Paham ya? Kecuali minta izin. Sampai para ulama mengatakan bagaimana beda bahasa. Beda bahasa, misalnya kita punya teman orang Arab. Satunya orang Arab, kita berdua. Kita ngobrol bisik-bisik sama teman kita ini, walaupun bisik-bisik dengan bahasa Indonesia pun, itu upayakan orang Arab dikasih tahu, "Afan ya akhi, ana ma atakalam fika. Ana atakalam ma sahibi bil lugha Indonesia." Afan jiddan. Tanya, la ba'as misalkan dengan la ba'as. Selesai. Paham ya? Tapi kalau antum gini-gini matanya melihat-lihat yang ketiga jangan. Mungkin sedih. Paham ya? Membikin apa? Dia tersinggung, sakit hati, atau mungkin membikin dia apa intinya? Curiga. Paham belum? Jadi ini penting sekali ini. Ini dalil yang nas terang-terangan. Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna tsalis. Apabila kalian bertiga, jangan 2 orang saling bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Mafhum ini Bang Syad? Mafhum? Kenapa larangan tersebut? Min ajli anna dzalika yuzinu, karena perbuatan tersebut bisa membuat dia sedih. Bisa membuat pihak yang ketiga apa? Sedihan itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fa idza tanajasnani duna tsalis. Kalau 2 orang itu bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, nah, walam yuhzin as-tsalis, tapi enggak membuat sedih yang ketiga, barakallahu fi tanajihima fahal yuharram alaihima. Sekarang pertanyaannya, kalau yang si C dan kebal orangnya, yang ketiga kebal, nggak peduli, cuek pokoknya itu, mau bisik-bisik silakan, mau ngobrol silakan, jadi dia nggak pengaruh sama sekali. Yang 2 orang bisik-bisik nggak pengaruh sama sekali, kebal udah, mau tafadhol silakan, bisik-bisik silakan, nggak sama sekali, dia itu nggak tersinggung gitu loh ya. Itu bagaimana hukumnya, diharamkan atau tidak? Kita katakan kembali ke hukum asal, al-jawab la, nggak diharamkan. Kenapa? Karena ilahnya nggak ada. Diharamkan tadi kan kalau yang ketiga ini sedih. Biasanya gitu kan, kalau orang yang normal 3 orang duduk bareng-bareng, kemudian yang kedua bisik-bisik, itu yang ketiga bagaimana biasanya? Sedih kan rasanya, itu kayak dibicarakan itu loh, rasanya dibicarakan kayak mencurigakan apa yang diucapkan, yang dibicarakan 2 orang tadi kan itu. Tapi kalau ini udah kebal, wah cuek kan, biarin, mau ngobrol silakan, mau bicarakan silakan. Nah, itu berarti apa? Kalau udah cuek seperti itu, sudah cuek kemudian enggak sedih, berarti hilang apa? Hilang sebabnya. Kalau hilang sebabnya berarti enggak diharamkan. Paham maksudnya? Sudah biasa orangnya gitu loh istilahnya. Mahfum salah Hasan? Ayo, kita lihat lagi. Al-jawab la, jawabannya tidak diharamkan. Wa idza lam yatanajasnan wa idza lam yatanajasnan, dan apabila 2 orang itu enggak bisik-bisik, bal takallama bi raf'i sautin lakin bil lughatin la yafhamuha as-salis. Ini penting juga sekarang. Sekarang enggak bisik-bisik sekarang, terang-terangan, keras suaranya. 2 orang ini enggak bisik-bisik. Perhatikan ya, Pak Irsyad. 2 orang ini enggak bisik-bisik, berbicara dengan suara keras, tapi dengan bahasa yang lain yang enggak dipahami oleh yang ketiga. Taruh lagi nih lah, 2 orang ini orang Medan. Asli orang Medan, enggak pernah ke Jawa, enggak pernah dengar bahasa Jawa juga. 2 orang ini. Yang ketiga orang Jawa.
Paham ya? Orang Jawa. Kemudian yang kedua yang orang Medan ini mungkin bicara bahasa apa ya? Sebenarnya bahasa kampungnya atau bahasa yang enggak dipahami oleh yang pihak yang ketiga ini. Tapi keras suaranya. Itu bagaimana masuk dalam larangan itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi. Wa na'lam anna dzalika yuhzinu, dan kita tahu bahwasanya ucapan itu nanti akan bikin dia sedih, tersinggung gitu loh. Paham ya? Contohnya gini lah, taruhlah gini sekarang. Satu orang ini orang Sumatera atau orang Medan lah taruhlah, yang kedua orang Jawa. Bisik-bisik orang Jawa. Wong ini kurang ajar ya, wong ini. Wow, pecicilan. Lempar kambir misalkan. Orang kan enggak paham orang Medan misalkan. Tapi kan sambil ngobrol lihat-lihat itu kan juga tersinggung walaupun suaranya keras, ya enggak? Nah, intinya itu kembali ke ilahnya. Ilahnya itu membuat apa? Orang itu sedih. Mau keras, mau pelan-pelan, kalau bikin orang yang ketiga itu sedih, membuat orang yang ketiga itu curiga, membuat orang yang ketiga itu apa? Berburuk sangka misalkan, hindari. Paham belum? Ini penting sekali ya. Nah, jadi penting sekali, ilahnya penting sekali. Jadi kesimpulannya, larangannya ini berkaitan masalah bisi-bisi atau karena membuat sedih? Karena membuat sedih, ilahnya min ajli anna dzalik yuhzinu. Ini intinya. Antum mau teriak-teriak keras-keras tapi bahasanya bahasa lain enggak dipahami yang ketiga, itu juga dilarang. Karena yang ketiga butuh tahu ngomong apa gitu. Ternyata ngejek misalkan, ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Fal hukmu tsabitun wa huwa tahrim, hukumnya tetap ada di situ, yaitu pengharaman li'anal illah mawjudah, karena sebabnya ada, wal hukmu yaduru ma'illatihi, sedangkan hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Paham ya? Berhukum sesuai dengan apa? Sebabnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita ambil satu lagi, setelah itu kita ganti yang satunya. Kata beliau di sini, walau furida anna rajulan, kalau ditakdirkan, furida itu qudira artinya. Kalau ditakdirkan, taruhlah ditakdirkan anna rajulan, ada orang, rajulan satu orang, baina yadai ibnan. Ya, di hadapannya itu ada dua anak. Wa huwa yaktub aw yutali'. Dalam keadaan dia itu nulis atau dia melihat, aw ma syabahu dzalik, atau yang semisalnya itu. Fatanajas ibnan. Fatanajal ibnan. Kemudian dua orang anak ini bisik-bisik. Perhatikan ya, ada orang laki-laki satu. Dia orang ini berada di hadapan dua anak. Orang laki-laki besar berarti kan. Yang dua anak ini bisik-bisik. Bisik-bisik itu. Fa inna dzalika la yuzinu, karena seperti itu enggak membikin apa? Enggak membikin orang yang dewasa itu sedih. Karena anak-anak ngomongnya anak-anak kan. Besok layang-layang ya. Seperti ini ya. Ngobrol. Yang ketiga orang besar, tersinggung enggak kira-kira? Enggak tersinggung kan? Nah, seperti ini berarti apa? Hilang sebabnya. Kita lihat, bal rubbama yafrahu. Bahkan seperti ini kadang senang, anakku ternyata sudah bisa bicara ya. Senang dia. Melihat dua orang anak tadi bicara, wah ternyata anakku sudah sembuh, sakitnya sudah bisa bicara ya. Senang dia. Kenapa senang? Karena apa? Karena selama ini mungkin anaknya belum bisa bicara itu loh. Nah, ini bapaknya, orang besar ini bapaknya. Tersinggung enggak kira-kira? Contohnya antum, alhamdulillah, antum seorang bapak punya dua orang anak. Dua orang anak antum bisik-bisik ini. Bapak. Tersinggung enggak antum kira-kira? Enggak tersinggung karena anaknya itu senang kalau anaknya bisa bicara. Paham ya? Lain lagi pembahasan ini ya, kita katakan bal rubbama yufrihu, bahkan bisa jadi perbuatan itu membuat dia senang. Li'anna hadza min kamalil adab an yatanajaya fil kalam min ajli alla yasusha alaihi. Masyaallah. Dikarenakan ini termasuk kesempurnaan adab. An yatanajaya fil kalam, dua orang itu bisik-bisik dalam suatu ucapan dalam rangka apa? Agar apa? Barakallahu fikum. Naam, agar dalam rangka tidak memberikan was-was atau membuat apa orang itu banyak pikiran atau yang semisalnya. Fatakun al-munajah guna jaizah. Di sini diperbolehkan bisik-bisik sini min ajli anal illah muntafiyatun, dikarenakan apa? Sebabnya ditiadakan. Paham belum? Di sini kan anaknya ngobrol itu kan dalam artian apa? Bapaknya pun enggak tersinggung juga, atau orang yang besar enggak tersinggung, bahkan senang gitu loh melihat anaknya mau bisa bicara itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Adapun yang illah ghair mansusah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.